Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai sekolah minggu hari ini, kakak pengasuh punya pesan untuk adik-adik semua. Kakak pengasuh kembali mengingatkan bahwa saat ini kita masih ada dalam pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adik-adik dihimbau untuk tetap yang pertama, yaitu tetap tinggal di rumah. Yang kedua, menjaga kesehatan dengan makanan yang bergizi dan teratur. Yang ketiga, apabila keluar rumah, selalu gunakan masker. Yang keempat, saat keluar rumah, usahakan menjaga jarak dengan orang lain dan juga mencuci tangan. Yang kelima, hindari kerumunan. Dan yang keenam, rajin berdoa dan mendoakan agar pandemi ini bisa segera selesai. Berikut kakak bagikan dokumentasi ibadah sekolah minggu online PAR GKI Moria. Terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah setia mengikuti ibadah sekolah minggu online dari rumah. Kakak berharap sekalipun kita beribadah online, namun itu tidak mengurangi sukacita adik-adik untuk tetap beribadah bersama-sama dengan keluarga di rumah. Shalom, shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, luar biasa. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga adik-adik semuanya di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersukacita, dan selalu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Adik-adik, di hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu di Jemaat GKI Moria hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Bagaimana kabarnya adik-adik di rumah? Semoga semuanya sehat-sehat dan semoga kita segera dan secepatnya berkumpul kembali. Baik adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan di pagi hari ini. Kakak mengajak kita semua bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan, kita akan saling sapa satu dengan yang lain, dan dengan kita menyanyi lagu Halo Halo, Hello Hello, Hola Hola. Susah karena Tuhan Yesus pasti selalu beserta dengan kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, siapa yang di sini mencintai Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang mencintai Tuhan Yesus? Pasti kita semua mencintai Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, mari kita semua menyanyi pujian yang berkata, I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart.
saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari semuanya duduk dengan tenang. Kita mau menyapa Tuhan Yesus lewat doa. Kita mau menyanyi lagu yang berkata, Bapa, aku datang padamu. Menyertai kami di dalam sepanjang malam lamanya Tuhan Yesus, sehingga kami bangun di pagi hari ini untuk tetap memuji dan membesarkan akan Engkau. Saat ini Tuhan Yesus, kami akan beribadah, Engkau pimpin sertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya ibadah kami pada saat ini. Biarlah Tuhan Yesus, kami pada saat ini dapat memuji membesarkan akan nama-Mu, dan biarlah kasih setia Tuhan dekat bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami sudah siap sedia untuk beribadah di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa kepada-Mu. Amin. Terima kasih Kakak Ana. Baik adik-adik, kita masih mau memuji Tuhan. Kakak mau undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, Aku bahagia. Adik-adik, kita harus bangga karena kita punya Tuhan Yesus yang bisa mengangkat segala kita punya dosa, kita punya beban, dan kita punya cengeng. Jadi kalau masih ada anak-anak yang suka cengeng-cengeng, suka nangis-nangis, nanti berdoa kepada Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus angkat dia punya cengeng dan dia tidak cengeng-cengeng lagi. Oke, kita akan masih memuji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan dengan gitar, dengan gambus, dengan kecapi, dengan biola, dengan macam-macam alat musik. Kita mau menyanyi pujilah nama Tuhan, mainkan dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Pujilah nama Tuhan, nyanyilah dengan gitar. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan gitar. Jeng 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 jeng
semua puji-pujian kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Adik-adik dipersilakan duduk kembali, siapkan persembahannya dengan baik. Nanti akan dikumpulkan di gereja, nanti kasih mama, nanti akan dikumpulkan di gereja. Nah, adik-adik sambil persembahan ini dikumpulkan, kita akan menyanyi lagu Kami Bawa Pujian. Baik adik-adik, kita akan berdoa untuk persembahan dan juga akan berdoa untuk kartun. Sama itu, sama tanya itu, baca firman juga. Nah, adik-adik, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat semua puji-pujian kita, dan kita pun telah memberikan persembahan. Saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Uci. Namun sebelum itu, kita akan berdoa untuk persembahan kita dan juga kita akan berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, dan untuk doa ini akan dibawakan oleh Kakak Min. Baik adik-adik, semua dalam sikap berdoa, duduk diam-diam, kita akan berdoa sama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena kami telah memuji-muji nama Tuhan dengan nyanyian-nyanyian yang begitu indah. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Uci. Namun sebelum itu, Tuhan datang untuk memberkati Kakak Uci dalam ceritanya, sehingga apa yang ditaburkan oleh Kakak Uci boleh didengar oleh adik-adik dan boleh ditanamkan di dalam lubuk hati adik-adik sekalian. Bapa dalam kerajaan surga, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami pada pagi hari ini. Persembahan yang kami berikan tidak begitu banyak Tuhan, namun kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati persembahan kali ini, supaya kami boleh pakai di dalam jemaat kami, terkhususnya di dalam PAR-GKI Mulia. Bapa dalam kerajaan surga, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena kami telah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kakak Mei. Adik-adik sekalian, kita sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita menyanyi satu lagu, pertama kali dengar firman Tuhan. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Kakak harap seperti jargonnya kita anak sekolah Minggu Moria selalu dahsyat, ajaib, dan luar biasa. Nah, minggu ini Kakak Uci yang akan membawakan cerita buat adik-adik. Minggu lalu kita sudah dengar cerita yang sudah dibawakan oleh Kakak Pengasuh, yaitu Abram berpisah dengan Lot. Pada saat mereka berpisah, Tuhan Yesus
berjanji lagi pada Abram bahwa Abram itu nanti akan mempunyai keturunan yang banyak. Abram disuruh berdiri di tengah-tengah, memandang ke sekelilingnya, dan Tuhan berfirman nanti keturunannya itu akan menduduki wilayah itu. Keturunannya itu akan sebanyak pasir di pantai dan bintang-bintang. Nah, di hari ini kakak akan bercerita kembali cerita Alkitab tentang janji Allah kepada Abram. Allah masih berjanji kepada Abram bahwa dia akan memiliki keturunan. Kira-kira kenapa ya Tuhan Yesus itu berjanji saja. Abram sampai tua tidak dikasih keturunan. Nah, kita mau baca lagi satu cerita tentang janji Allah kepada Abram di Alkitab kita. Semua diambil dulu Alkitabnya. Kita buka, kita baca di kitab Kejadian pasal 18 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Kakak ulang, dibuka di kitab Kejadian, kita paling pertama di Perjanjian Lama, buka pasalnya yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kalau adik-adik di rumah semuanya sudah dapat, kakak akan membacakan judulnya. Nah, judulnya adalah Allah menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Jadi di sini adik-adik, namanya Abram yang berpisah dengan Lot, namanya Abram itu sudah diubah ke Abraham. Di sini Allah menjanjikan kembali kalau Abraham itu akan mendapatkan anak. Bagaimana ya ceritanya? Nah, kita akan saksikan sama-sama dari video yang akan ditayangkan oleh kakak berikut ini. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia. Tuanku, duduklah beristirahat di bawah pohon ini, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian, bolehlah Tuhan meneruskan perjalanannya. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah, serta berkata, segeralah, buatlah roti bundar. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah, istrimu? Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah, Sarah, istrimu, akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, Lalu Sarah menyangkal, aku tidak tertawa. sebab ia takut, tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Nah, kita barusan melihat gambar animasi cerita anak-anak tentang janji Allah kepada Abram di ayat yang tadi kita baca, di Alkitab yang tadi kita baca. Kakak harap adik-adik menyimak di Alkitabnya masing-masing. Apakah Kak pesan dari cerita tadi? Kakak mau berpesan kepada adik-adik. Yang pertama adik-adik, Bapak Abraham tidak tahu bahwa yang menghampiri dia itu adalah Allah yang menyerupai manusia. Tetapi adik-adik lihat seperti cerita tadi, cerita yang sangat singkat, tapi pelajarannya itu banyak sekali adik-adik. Adik-adik sudah lihat cerita tadi? Bagaimana perlakuan Bapak Abraham ketika bertemu dengan 3 orang asing. Adik-adik tahu, apa itu orang asing, Kakak Uci? Orang asing itu orang yang tidak dikenal, kita belum pernah berjumpa sebelumnya, tiba-tiba kita ketemu. Misalnya, adik-adik belum pernah ketemu sama Kakak
adik-adik. Sementara adik-adik belum pernah ketemu dengan Kakak Uci. Berarti seorang orang asing sedang menyapa adik-adik. Seperti itulah orang asing, orang yang tidak pernah dijumpai sebelumnya. Tetapi adik-adik lihat bagaimana Bapak Abraham memperlakukan orang asing. 3 orang adik-adik, bukan cuma 1, 3 orang dia perlakukan dengan baik. Bahkan dia sampai sujud hanya untuk memohon orang asing itu singgah di kemahnya dia. Dia menyuruh Sarah istrinya untuk menyiapkan roti. Terus dia mengambil anak lembu yang terbaik, yang dagingnya empuk, yang sehat untuk disembelih, untuk disajikan kepada 3 orang asing itu. Adik-adik bayangkan. Orang yang tidak pernah dijumpai sebelumnya, tetapi Bapak Abraham memperlakukan mereka seperti saudara dekat, seperti sudah pernah berjumpa sebelumnya, seperti saudara kandung adik-adik. Jadi pelajaran apakah yang kita bisa ambil dari situ? Kita harus memperlakukan orang dengan baik. Adik-adik, kita sebagai anak sekolah minggu, jangankan anak sekolah minggu, kadang orang tua memberi kita contoh yang tidak baik, kadang orang-orang yang lebih dewasa di luar sana memberi kita contoh yang tidak baik, tidak menghargai orang lain. Banyak contoh bagaimana kita tidak menghargai orang lain. Kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, biasa kita tidak menghargai teman kita di sekolah minggu, kita tidak menghargai kakak pengasuh yang lagi cerita di depan, kakak pengasuh lagi cerita di depan, anak-anak sekolah minggu sibuk colek kiri, colek kanan. Sekarang pun adik-adik, kakak pengasuh tidak bisa lihat adik-adik di rumah sana duduk dengan tenang atau tidak, menyimak dengan baik atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus lihat, seperti lagu yang bilang, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik, buat yang jahat, oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Seperti itu tadi. Tuhan Yesus melihat. Bapak Abraham tidak kenal itu 3 orang asing. Bapak Abraham melayani mereka dengan baik. Jadi kalau ada orang yang bertamu ke rumahnya adik-adik, mungkin om atau tante, jangan adik-adik depan pintu teriak, "Ma, Pak, ada orang." Itu tidak sopan. Siang tante, siang om, masuk dulu, duduk dulu, saya panggilkan mama atau bapak sebentar. Seperti itu. Jangan depan pintu lihat, "Ma, ada orang." Tidak sopan. Begitu ya adik-adik. Pelajaran apa kakak selanjutnya? Adik-adik lihat, Tuhan Yesus, Allah kita, menjanjikan anak kepada Bapak Abraham. Jadi pada saat Bapak Abraham menyajikan dengan baik hidangan mereka, kembali Allah berfirman lewat 3 orang asing itu. 1 orang asing itu bicara bahwa tahun depan, nanti kali kedua orang itu bertemu kepada Bapak Abraham dan Sarah. Nanti pada saat itu mereka akan menjumpai istri Bapak Abraham, yaitu Sarah tadi, tengah mengandung. Ya, Bapak Abraham heran, tapi Bapak Abraham sudah sering dijanjikan oleh Tuhan seperti itu, dan dia percaya adik-adik. Sementara Sarah di balik kemah kan dia nguping yang dibilang sama orang asing itu. Terus dia ketawa adik-adik. Dia ketawa, mana mungkin, saya kan sudah tua dan di Alkitab dibilang mati haid. Apa kakak mati haid? Jadi kalau misalnya ibunya kita, mamanya kita itu masih apa ya adik-adik, masih sehat perutnya, itu dia nanti kalau kita belajar biologi, mungkin adik-adik yang sudah SMP itu sudah tahu, itu nanti masa reproduksinya itu masih sehat, jadi nanti masih bisa mengandung. Sementara istrinya Bapak Abraham itu, Sarah, itu sudah tua adik-adik. Jadi kalau misalnya kita di sekolah diajar sama guru IPA, bilangnya sudah menopause, jadi sudah tidak bisa lagi mengandung. Kalau kita secara manusiawi berpikir,
Tetapi adik-adik, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Adik-adik harus ingat. Yang dipikirkan manusia tidak bisa, yang sudah disusun di buku IPA, buku biologi tidak akan bisa, tapi buat Tuhan tidak ada yang tidak bisa. Dan benar saja adik-adik, Kak Oci, kira-kira Sarah dan Bapak Abraham diberikan anak tidak ya? Kira-kira diberi anak tidak ya? Kayaknya nanti itu bagian kakak pengasuh berikut-berikutnya yang akan menjelaskan. Pada saat Ibu Sarah atau istrinya Bapak Abraham tadi tertawa, orang asing yang di luar kemah itu adik-adik mendengar kan? Dia bukan mendengar, mereka itu tahu. Padahal kan Ibu Sarah itu kan di dalam kemah, kok mereka bisa tahu kalau misalnya dia tertawa? Tentu saja adik-adik, karena 3 orang asing tadi itu adalah Allah yang menyerupai manusia. Jadi adik-adik seperti yang Kak Oci bilang, walaupun adik-adik kakak pengasuh semua tidak lihat, tapi Tuhan lihat. Walaupun adik-adik cuma pikirkan kejahatan, walaupun adik-adik meragukan Tuhan cuma di dalam hati, adik-adik tidak keluarkan, tidak bilang, Tuhan tahu. Tuhan tahu semua isi hati kita, semua apa yang kita pikirkan Tuhan tahu. Jadi adik-adik selalu jaga kekudusan adik-adik, selalu berlaku yang baik, bukan hanya lewat kata-kata, bukan hanya lewat perilaku kita, tingkah laku kita di lingkungan kita, dengan teman-teman kita, tapi dari pikiran dan perasaan kita juga adik-adik. Pikiran dan perasaan kita juga harus selalu baik kepada siapapun, kepada Tuhan terlebih. Jangan pernah meragukan Tuhan seperti Sarah. Walaupun dia bilang, tidak, saya tidak tertawa, tetapi orang asing itu bilang apa? Tidak, kamu memang tertawa. Tuhan tahu apa yang adik-adik pikirkan, apa yang adik-adik rasakan. Jadi, senantiasa berbuat baik karena apa? Tuhan melihat. Sekian firman kakak di pagi hari ini. Kakak harap dari video tadi, adik-adik bisa menyaksikan dengan baik, adik-adik boleh memetik pelajaran juga. Setiap pesan-pesan yang kakak sampaikan, adik-adik boleh mengerti dari penjelasan kakak, kata-kata kakak. Kalau ada yang adik-adik tidak mengerti, ini di YouTube bisa di komen adik-adik, nanti tinggal di komen saja, kakak itu tadi kakak jelaskan ini, itu apa ya? Kakak ini apa ya? Saya tidak tahu. Nanti kakak pengasuh lebih jelaskan lagi untuk bahasanya adik-adik yang mungkin lebih kecil lagi yang tidak mengerti. Gitu ya adik-adik ya. Kita bebas, semua adik-adik bebas. Kita secara online, adik-adik mau bertanya lewat apa saja, bukan cuma secara offline di sekolah minggu ketemu kakak pengasuh. Dari rumah juga adik-adik bisa bertanya. Kakak pengasuh siap sedia untuk selalu menjawab pertanyaan adik-adik semua. Sekian firman kakak hari ini. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Adik-adik, semua tutup Alkitabnya, kita berdoa bagi Tuhan. Sikap berdoa yang baik bagaimana? Kakak pengasuh tidak bisa lihat adik-adik di sana berdoa dengan baik atau tidak, tapi Tuhan Yesus. Semua posisi berdoa yang baik adik-adik. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang mengasihi kami dari kemarin, hari ini sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Engkau boleh izinkan kami Tuhan bangun dari tidur kami. Engkau memberikan kami tidur yang nyaman tadi malam. Sampai pagi hari ini kami boleh bangun dengan nafas kehidupan. Dengan kehidupan yang baru yang asalnya daripadamu. Yang Engkau izinkan boleh hadir di kehidupan kami di hari ini. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terimalah setiap persembahan kami lewat puji-pujian, lewat persembahan materi, persembahan ketika kami duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab yang dibawakan kakak pengasuh, persembahan tubuh, diri, pikiran, perasaan. Engkau kiranya mau menerima itu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kesehatan, setiap kekuatan yang boleh kami, kakak-kakak pengasuh, juga anak-anak
anak-anak sekolah minggu boleh rasakan setiap hari. Kiranya Tuhan seperti Engkau memberkati kami di hari ini, teruslah Engkau memberkati kami di hari-hari berikutnya. Tuhan Yesus, kami juga menyerahkan kehidupan pribadi kami, Tuhan, kami yang masih bersekolah, Engkau berkati. Walaupun kami mungkin masih bersekolah dari rumah, ataupun kami yang sudah bersekolah di sekolah secara langsung, secara offline, Tuhan, Engkau berkati dimanapun kami berada. Kiranya setiap pendidikan yang kami jalani, setiap pelajaran yang boleh kami lewati, boleh kami pelajari dari setiap guru kami, Tuhan, boleh kami praktekkan dengan baik, kami boleh mengerti, kami boleh tumbuh menjadi anak yang pintar, dengar-dengaran kepada guru kami di sekolah, juga dengar-dengaran kepada orang tua kami, terlebih lagi kepada-Mu, Tuhan. Pakai kami agar kami dapat selalu menjalankan setiap aturan-Mu, dan Tuhan tegur kami ketika kami sudah mulai melenceng dari jalan-Mu, Tuhan. Ketika kami sudah mulai keluar dari jalur yang Engkau tentukan kami lewati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua kami, Tuhan, yang dekat maupun yang jauh dari kami, juga sanak saudara, keluarga-keluarga kami, Tuhan, dimanapun mereka berada. Berikan mereka selalu sehat dan kuat, jauhkan dari setiap mara bahaya, kuasa kegelapan, kuasa maut, bahkan roh-roh jahat yang dimanapun mereka berada, Tuhan. Engkau juga berkati kami, masa pertumbuhan kami, Engkau berkati, Tuhan. Berkati setiap kami dalam keluarga, semoga keluarga kami boleh diberikan roh kesabaran, Tuhan, dalam mendidik kami, agar kami boleh tumbuh menjadi anak yang baik. Tuhan Yesus, ajarkan kami, Tuhan, agar menjadi anak yang selalu mau berpikir yang baik, merasakan sesuatu yang baik, berperilaku yang baik, dan juga berbicara yang baik, Tuhan. Karena lewat firman hari ini, Tuhan, kami akhirnya tahu bahwa sekalipun kami tidak berbicara, sekalipun kami tidak melakukan, Tuhan, tetapi ketika kami memikirkan sesuatu, merasakan sesuatu, Tuhan Yesus sudah tahu. Sebelum kami pikirkan, Tuhan Yesus sudah jauh lebih tahu. Jadi Tuhan, ampunkan setiap salah dan dosa kami ketika kami mulai berpikir sesuatu yang jahat, mulai merancangkan sesuatu yang jahat, Tuhan, kepada sesama kami, ampunkan itu, Tuhan. Juga setiap perilaku, juga perkataan kami yang tidak sopan, ketika kami berkata-kata yang tidak baik kepada orang tua, kepada teman-teman kami mohon maaf. Tuhan Yesus, ini kami, Tuhan, pakai kami yang kecil ini untuk selalu melayani Tuhan lewat apapun, Tuhan. Tubuh kami, seluruh tubuh kami persembahkan kepada-Mu. Engkau berkati kami agar dalam pertumbuhan kami tidak menjadi anak-anak yang nakal. Kami mau selalu dengar-dengaran kepada orang tua, kepada guru, kepada siapapun, Tuhan, yang memberikan kami nasihat-nasihat yang baik, yang selalu membimbing kami ke jalan-Mu. Jadi kami, Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua sudah berdoa. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita menutup ibadah kita. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita. Kita angkat pujian yang berkata dalam posisi berdoa kita menyanyi Bapa terima kasih. Bapa
dan